Baiklah, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Hari ini kita belajar agama Kristen. Sebelum kita memulai pembelajaran kita bernyanyi terlebih dahulu. Lalu kita berdoa di hadapan Tuhan. Ayo kita nyanyikan lagu Hati-hati tanganku yang kecil. 1, 2, 3, ya. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati mulutku yang kecil. Hati-hati mulutku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Apa lagi? Hati-hati diriku yang kecil. Hati-hati diriku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa di hadapan Tuhan. Ikuti ibu berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami bersyukur hari ini kami boleh datang kembali kami boleh datang kembali untuk untuk belajar belajar di kelas kami ini. di kelas kami ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau belajar kami mau belajar sebagian bagian dari firman Tuhan. dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berikanlah berikanlah kepada kami kepada kami hikmat, hikmat, pengetahuan, pengetahuan, agar kami agar kami dapat dapat memahami memahami tujuan Tuhan tujuan Tuhan dalam hidup kami. dalam hidup Terima kami. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu Kami sambut firman-Mu. dalam nama Yesus. Dalam nama Kami Yesus. berdoa Kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Oke, sekali lagi selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Hari ini sehat? Ya, Semua sudah makan? sudah, Bu. Sudah gosok gigi? Sudah, Bu. Sudah. Kalau memang sudah, berarti kita semangat untuk belajar. Hari ini saya mau tanya, ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Ada 3 orang. 3 orang. 3 orang siapa itu? Presiden Panji, Presiden Frida, Kristi. Oke, ada 3 orang. Dan nanti kalau kalian sudah pulang ke rumah, sampaikan apa yang kita pelajari hari ini. Baiklah, kalau kita sudah siap untuk belajar, hari ini Ibu mau menyampaikan materi kita, yaitu dampak dosa. Apa? Dampak dosa. Dampak dosa. Itulah materi kita hari ini. Kita perhatikan, karya yang mau kita pelajari adalah memahami bahwa semua berdosa, ya. Memahami bahwa semua manusia berdosa sehingga perlu bertobat, ya. Indikator sebagai pencapaian pembelajaran kita hari ini atau tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan arti dosa dan juga menjelaskan dampak dosa. Baiklah anak-anak kami kelas 5, kita perhatikan apa tadi materi kita hari ini? Dampak dosa. Dampak dosa. Ibu akan menjelaskan nantinya apa arti dosa, dan yang kedua menjelaskan dampak dosa. Sebelum ibu menjelaskan, lalu ibu bertanya, ya,
Yang kedua, seberapa sering kamu mengakui kesalahan dosa-dosamu kepada temanmu? Ketika kamu dendam kepada temanmu, ada nggak rasa bersalah dalam hatimu? Ada. Nah, kalau ada, pernah nggak kamu mengakui kesalahanmu kepada temanmu? Pernah? Oke, baiklah. Berarti kalau pernah, kita sudah menyadari bahwa kita itu adalah orang yang sudah mentaati firman Tuhan. Sebelum kita mendalam firman Tuhan, di sini ada gambar, ya. Gambar apa ini? Ada yang tahu? Gambar ayah. Ada yang bilang gambar ayam. Sedang apa itu? Habil. Iya, pintar sekali. Iya, Kain dan Habel. Kain dan Habel ini adalah seorang kakak adik. Iya, kakak beradik ya. Kakak mereka itu adalah kakak beradik. Pada suatu saat Allah memberikan anak kepada Adam dan Hawa, ya. Lalu mereka diberikan Tuhan anak 2 orang. Sudah, nama anak yang pertama adalah Kain, yang kedua adalah Habel. Mereka ini sama-sama punya pekerjaan masing-masing. Kain ini pekerjaannya ada yang tahu? Ada. Apa itu? Perkebunan. Iya, perkebunan. Kalau Habel apa? Peternakan. Iya, peternakan. Pintar sekali. Suatu hari Kain dan Habel ada di ladang bersama-sama. Ya, Kain berkata dalam hatinya, aku akan membawa persembahanku kepada Tuhan. Lalu dia membawa buah-buahan. Lihat ini yang di gambarnya. Ada kan di bawahnya? Iya kan? Lalu si Kain ini mempersembahkannya kepada Tuhan, meletakkannya di mezbah Allah untuk dibakar, ya. Lalu juga datang juga si Habel membawa domba yang terbaik. Mana dombanya yang paling bagus sekali, yang paling disayangi, itulah dibawanya kepada Tuhan. Pernah nggak kita punya anjing kecil? Iya. Kalau ada beberapa anak kecil, anjing kecil, ada nggak salah satu yang paling kalian sayangi? Ada pasti kan? Terus kalau contohnya nih, ibu datang meminta, contohnya si Repanisi, ada anjingnya kecil beberapa, lalu ibu minta yang paling bagus. Bagaimana perasaan kamu? Iya, contohnya ibu ambil, ada anjing kalian kan? Contohnya ibu ambil anjingnya yang paling bagus. Padahal kamu sayang, bagaimana perasaan kamu ketika ibu ambil itu? Iya, merasa kehilangan. Namun Habel ini, dia nggak merasa kehilangan, dia nggak merasa sayang. Ya, dia tahu domba yang paling bagus itu adalah persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Lalu diambilnya domba tersebut, dibawanya kepada Tuhan, lalu dibakarnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, Tuhan lebih menyukai persembahan si Habel. Mengapa? Karena Habel itu mempersembahkan dengan ketulusan hatinya dan juga mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Ya. Lalu adalah timbul iri hati kepada si Kain. Lalu Kain ini berpikir seperti ini ketika dia iri hati. Tuhan itu lebih sayang kepada Habel. Berarti saya tidak disayang begitu. Padahal Tuhan menyayangi setiap umatnya. Iya kan? Sama-sama, tidak ada ibaratnya lebih sayang Tuhan kepada si Repanisi atau Tuhan tidak sayang kepada si Rebeo. Tidak. Semuanya kita disayangi oleh Tuhan.
Namun apa yang membuat Tuhan lebih menyukai Habel? Karena dia membuat persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Ya, ketika Kain timbul rasa iri hati di dalam hatinya, lalu dia mengajak adiknya. Ya, setelah diajaknya adiknya di suatu tempat, ya, lalu dia memukulnya dari belakang seperti ini. Sudah lihat? Sudah ya? Sudah lihat? Iya, dipukulnya dari belakang. Lalu tersungkurlah si Habel tersebut dan dia meninggal. Ketika dia sudah meninggal, Allah mengetahuinya. Lalu Allah bertanya kepada Kain, minta, Kain, di manakah adikmu? Apa jawabannya? Saya tidak tahu. Mengapa kamu tidak tahu? Adikmu sendiri tidak tahu di mana katanya, ya kan? Lalu apa yang dikatakan Kain? Tidak tahu di mana. Lalu dia mengakui kesalahannya bahwa dia memukul adiknya. Lalu Tuhan berkata, kamu akan menjadi pengembara. Lalu dia tidak terima. Tuhan, aku tidak mau menjadi pengembara. Nanti kalau saya pergi jadi pengembara, nanti ada yang membunuh saya. Lalu Tuhan membuat suatu tanda kepada si Kain agar tidak ada yang bisa menyentuhnya. Ya, suatu ketika, ya, apalagi yang terjadi, Kain tidak berani mengatakan apa yang dilakukannya. Jawabnya, apakah aku harus menjaga adikku, katanya tadi kan? Apakah aku harus menjaga adikku, katanya kan? Dia berontak kepada Tuhan, ya. Kenapa dia berontak kepada Tuhan? Dia menghindari kesalahannya. Dia sikap yang seperti ini tidak baik di hadapan Tuhan. Ketika kita mendengarkan cerita Allah menciptakan Adam dan Hawa, ketika mereka berbuat dosa, mereka bersembunyi. Ketika mereka bersembunyi, berarti ada rasa takut, penyesalan dalam dirinya. Tetapi Kain tidak menyesal, menghindar. Apakah aku harus menjaga adikku, katanya kan? Ya kan? Dia menghindar, ya. Tidak mengakui kesalahan. Tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Jadi anak-anak kelas 5, kita perlu perbuatan si ini menjadi pelajaran bagi kita, perbuatan si Kain terhadap Habel, ya, agar kita tidak seperti itu dan lebih menyayangi adik-adik kita atau juga teman-teman kita. Ya, sekarang bagaimana kita memahami dampak dosa? Pernah enggak kamu berdosa tadi? Ibu tanya apa tadi? Pernah. Pernahkah kamu mencuri? Pernah mencuri? Salah satunya yuk, apalah yang mencuri yuk? Duit. Siapa itu? Duit opong. Siapa? Supaya panisi katanya pernah. Apa lagi yang mau dicuri? Apa yang pernah dicuri? Uang. Kalau si Jordan apa? Yang pernah dicuri? Kue. Pernah mencuri kue nih? Mencuri itu tidak baik. Mengapa? Karena mencuri itu adalah salah satu dosa di hadapan Tuhan. Jadi mencuri itu tidak baik. Sekarang setelah ibu menceritakan cerita ini, apa yang kamu pelajari dari cerita tentang Kain dan Habel? Apa yang kamu pelajari? Iya, harus kita lebih menyayangi. Kita harus belajar dari Kain dan Habel ini, harus kita lebih menyayangi baik adik kita, teman kita, orang tua kita, menghargai yang paling di atas. Iya. Selanjutnya, mengapa Kain tadi membunuh adik Habel? Karena iri hati. Iya, pintar sekali. Princess, iya.
Apa dampak dosa yang dibuat oleh Kain? Apa dampaknya? Hah? Buka dulu maskernya. Iya, dampaknya apa tadi? Jadi apa tadi? Jadi orang yang berbuat dosa tetap ada hukumannya. Apakah Tuhan ketika menghukum umat manusia atau menghukum kita itu Tuhan balas dendam? Tidak, ya kan? Tuhan begitu mengasihi dan menyayangi kita. Namun ketika Tuhan memberikan hukuman kepada kita agar kita ada suatu kesadaran dalam diri kita tidak mengulangi perbuatan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, jadi baiklah saat ini coba si Rodeo maju ke depan. Rodeo maju ke depan bersama dengan si Jordan. Iya, Jordan. Tak usah. Tadi kan sudah kamu lihat gambar yang ibu buat tadi. Coba di sini, di sini. Coba kamu praktekkan, ya. Bagaimana Kain dan Habel tadi memukul adiknya. Coba. Ya, tepuk tangan. Oke, begitulah cara siapa tadi? Iya, Kain memukul adiknya. Silahkan duduk. Kira-kira ketika dipukul sakit tidak ya? Sakit ya, makanya si Habel sampai meninggal apanya? Meninggalkan rumah? Meninggal apanya? Dunia. Iya. Oke. Selanjutnya, ya. Ketika ibu sudah menceritakan ini, selanjutnya coba kamu buat ya di bukumu. Baiklah, tadi tugas kita adalah membuat sebuah cerita dampak dosa dari cerita yang ibu sampaikan tadi, ya kan? Sekarang coba si Repanisi maju dulu ke depan, bacakan hasil kinerjamu di sini. Kuat suaranya, buka maskernya, buka aja maskernya biar kedengaran. Dampak dosa. Kuat suaranya. Dampak dosa itu awalnya iri hati, melanggar perintah atau firman Tuhan. Awalnya iri hati, dengki, amarah, angkuh, keinginan untuk menguasai dan sebagainya. Dosa dapat berdampak buruk terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dampak buruk bagi orang lain misalnya ketika kita menyakiti hati teman dan menimbulkan sakit hati serta siksaan kepadanya akan menimbulkan kepedihan dan dapat perasaan tersiksa yang berkepanjangan. Oke, tepuk tangan buat Repanisi. Coba si Rintis, bacakan hasil kinerjamu. Yang kuat suaranya, jangan kecil suaranya ya. Oke. Dampak dosa adalah suatu iri hati. Iri hati tumbuh sebagai bibit kecil di hati kita. Misalnya iri hati kepada teman, dengki, amarah, serakah, angkuh, keinginan untuk menguasai dan sebagainya. Cerita tentang Kain yang membunuh adiknya dilandasi oleh perasaan iri hati karena Allah menerima persembahan Habel dan tidak berkenan atas persembahan Kain, menjadi marah kepada Habel sehingga membunuh adiknya. Oke, tepuk tangan buat Rintis. Sekarang
Pak Rodeo. Dampak dosa. Dosa terjadi dengan tiba-tiba pada kita. Ulangi dulu, coba buka ininya maskernya. Baca. Dampak dosa. Dosa terjadi dengan tiba-tiba pada kita, tapi awalnya tumbuh sebagai bibit kecil di hati kita. Misalnya iri hati, dengki, amarah, serakah, angkuh, beringinan untuk menguasai dan sebagainya. Cerita tentang Kain yang membunuh adiknya dilandasi oleh perasaan iri hati karena Allah menerima persembahan Habel dan tidak berkenan atas persembahannya. Kain menjadi marah kepada Habel sehingga membunuh adiknya itu. Iya, tepuk tangan Pak Rodeo. Baiklah, ternyata kalian sudah memahami dampak dosa. Dampak dosa itu sangat buruk bagi manusia. Dampak dosa itu akan berkepanjangan. Bagaimana caranya agar dosa tersebut tidak berkepanjangan? Kita harus mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya. Karena dosa berdampak buruk terhadap diri sendiri ketika kita sulit untuk mengampuni teman kita. Contohnya ini, si Princess hilanglah pulpennya, lalu si Hasudungan mengambilnya karena di dekat kursi si Princess terjatuh. Lalu diambil si Hasudungan, disimpannya di tasnya. Suatu ketika Hasudungan memakai pensil si Princess atau pulpennya, lalu Princess mengatakan itu milikku, ya kan? Lalu Hasudungan berkata, tidak, ini punya saya. Akhirnya si Princess menangis karena dia adalah mengira bahwa pulpen itu adalah miliknya. Lalu si Princess tidak mau mencakapi si Hasudungan, ya. Lalu tidak mencakapinya. Kalau dipinjam si Hasudungan punya si Princess, dia tidak mau, ya. Ini contohnya, ya. Lalu Princess tidak mau mencapainya. Dia dendam, dia sakit hati karena pensilnya tidak dikembalikan. Sekarang ibu tanya, siapa yang rugi? Si Princess, karena dia ada dendam di dalam hatinya. Pintar sekali. Berarti kalian sudah memahami bagaimana dampak dosa tersebut. Siapa yang dirugikan, ya kan? Nah, siapa yang dirugikan sudah memahami. Berarti baiklah, karena dosa itu tidak perlu kita buat berkepanjangan di dalam diri kita. Harus kita mampu untuk bertobat. Ya. Karena pertobatan itu tidak cuma sekali. Ya. Pertobatan itu harus setiap saat, bukan hanya setiap hari, tetapi setiap saat. Karena setiap hari pasti kita pernah melakukan dosa, ya. Contohnya nih, Rodeo, cuci dulu piring, kata Opung, ya kan? Lalu dia, malas tidak mau. Lalu marahlah Opungnya. Dia, kamu sudah besar, tapi kamu tidak tersuruh, gitu kan? Itu kan kata Opungnya kan? Lalu tidak mau dia. Lalu dia menyesali. Aduh, jadi udah malu Opungku gara-gara saya tidak mau disuruh. Akhirnya dia pergi, dia menyuci piring. Berarti ada penyesalan di dalam diri. Lalu kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, ya. Contohnya ini siapa namanya? Si Ricis mengambil uang mamanya. Tadi kan
Repanisi mengambil uang mama tersebut, dia menyesal. Kenapa menyesal? Takut dimarahi. Otomatis pasti takut dimarahi, ya kan? Nah, apa? Buka maskernya. Iya. Ceritanya tadi dilihatnya uang di saku mamanya. Ini diambilnya, ya kan? Ketika diambil, apa yang terjadi? Rasa penyesalan, takut, ya kan? Aku dimarahin enggak ya? Dimarahin enggak ya? Iya. Apalagi sudah dijajan, sudah dihabiskan, ya? Takut dipukul mama, ya kan? Tapi ketika kita sudah mengakui, ya mama, aku tadi mengambil uang mama 2.000, aku pengen sekali jajan. Berarti ada pengakuan bahwa kita itu salah. Mama kita pernah nggak kalau kita akui langsung kita pukulin? Pernah nggak? Nah, pasti diperingatkan. Sekali lagi, jangan ya. Itu kan? Sekali lagi, jangan ya. Jangan diulang lagi. Iya. Coba ini adalah seorang anak. Sudah seorang anak yang sedang mencuri, ya. Seorang anak mencuri, apa yang dilakukan oleh ibunya? Dipeluknya. Ketika anaknya datang menangis, mengakui kesalahannya, ibunya memeluknya. Coba orang tua siapa? Kalau sudah, mama, aku mama, enggak ulangi lagi mama. Langsung mamanya atau bapaknya tentang, ya kan? Ada nggak yang terjadi seperti itu sama orang tua? Ada. Iya. Tetapi kalau orang yang sudah takut Tuhan, memahami kebenaran firman Tuhan, dia tidak akan memukul anaknya. Pasti dipeluknya, sini anakku. Dipeluknya. Sekali lagi jangan ya anakku ya. Jangan ulangi lagi anakku ya. Begitu kan? Iya. Karena orang tua, apalagi seorang ibu, paling sayang kepada anak. Mana yang paling sayang bapak atau sama mama? Mama pasti kan? Iya. Sebenarnya bapak kita itu sayang kepada kita. Hanya ibu itu lebih aktif, lebih berperan untuk melihat keberadaan kita. Ya, jadi semua sayang. Gak ada istilah bapak mama. Beda-beda, tidak sama-sama sayang. Hanya seorang ibu itu lebih berperan, lebih aktif memahami keberadaan seorang anak, ya. Jadi itulah perlu kita mengakui kesalahan kita agar kita tunduk di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti cerita kalian tadi bahwa dampak dosa adalah iri hati, apalagi dengki, apalagi serakah, apalagi amarah, apalagi angkuh dan lain sebagainya. Jadi itulah dampaknya. Jadi dampak dosa itu adalah merugikan diri sendiri. Mau dirugikan? Nah, kita mau diuntungkan. Kalau kita sudah hidup di dalam firman Tuhan, taat kepada kebenaran firman Tuhan, ada perubahan di dalam diri kita, otomatis kita akan senang. Iya kan? Tidak rugi, sukacita, ya kan? Dengki, iri dengki. Iya, maksudnya ini seperti tadi, siapa tadi? Dia iri kan sama dia. Ya, iri dengki itu namanya iri. Ibaratnya dia nggak terima, lebih disayang. Contohnya nih, kamu punya adik. Biasanya kalau kita kan ada adik kita yang paling kecil, paling disayang mama nggak? Sehingga kita iri. Lagi dikasih mama kue sama kita, kau udah besar, kau udah usah, begitu kan? Itu yang dibilang mama kan? Kau udah besar, kau tidak usah ya, katanya kan? Itu namanya, mentang-mentang kamu masih kecil ya,
hanya kamu aja yang disayangi mama, iya kan? Iya, itu namanya ada satu i. Jadi tidak boleh iri hati. Tidak boleh iri hati ya. Apa? Dosa. Iya, berdosa. Sudah tahu kan? Jadi anak-anak kelas 5 yang ibu sayangi, janganlah kita hidup di dalam dosa. Harus kita hidup di dalam perintah Tuhan ya, atau firman Tuhan. Pintar sekali si Rodeo ya. Harus kita bisa mengasihi sesama teman. Tidak boleh saling memukul. Tidak boleh saling mencuri punya hak teman ya, atau hak orang lain. Mencuri pensil, mencuri buku, mencuri apapun itu namanya tidak boleh. Ketika ada sesuatu barang temannya harus kita ambil lalu kita kembalikan ya. Kita kembalikan. Baiklah, kalau kita tadi sudah membuat suatu cerita tadi ya, bagaimana dampak dosa tersebut? Coba ibu buat suatu kesimpulan bagi kita semua. Kesimpulannya adalah dosa adalah tindakan manusia melanggar perintah Tuhan atau firman Tuhan ya. Dosa berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Dosa membuat diri kita dihantui rasa bersalah ya. Itulah sebagai kesimpulan bagi kita semua. Jadi dosa itu menimbulkan sakit hati, kepedihan dan siksaan di dalam diri kita ya. Siksaan di dalam diri kita, bahwa dampak lebih jauh menghancurkan dan memisahkan manusia dengan Allah. Paham? Iya. Karena dikatakan di dalam Yesaya bahwa dosa itu akan menjadi suatu pemisah bagi kita, antara kita dengan Tuhan. Senang gak kita pisah dengan Tuhan? Iya. Kalau tidak senang, kita harus robohkan itu dosa itu, kita tinggalkan, kita jauhkan, bahwa kita harus hidup di dalam perintah Tuhan. Kalau kita sudah taat di dalam perintah Tuhan, otomatis pasti kita menjadi anak kesukaan bagi Tuhan. Sama juga dengan di sekolah. Kalau kita taat di dalam peraturan sekolah, guru akan menyayangi orang yang tunduk di dalam peraturan sekolah. Demikian juga kita hidup di dalam Tuhan. Kalau kita sudah tunduk di dalam kebenaran firman Tuhan, pasti kita lebih disayang oleh Tuhan. Itulah sebagai kesimpulan buat pembelajaran kita hari ini. Sebagai PR ya, PR bagi kita, tuliskan di dalam buku tulismu nantinya bagaimana caramu agar kamu terhindar dari dosa. Apa? Cara menghindar dari dosa. Iya, caramu agar kita terhindar dari dosa. Buat sebuah cerita. Dan itu yang pertama. Sudah? Yang kedua, buat doamu, membuat doa. Itu ada satu tadi, bagaimana caranya terhindar dari dosa. Yang kedua, membuat doa, ya, membuat doa, mengakui kesalahan atau dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Paham? Paham? Oke. Kalau sudah paham, ya. Baiklah, itulah tugas kita hari ini. Semua anak-anak kelas 5, simpan bukunya. Simpan bukunya. Simpan bukunya. Minggu depan kita akan belajar lagi tentang Allah mengasihi dunia. Baiklah, biar kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikuti ibu berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini. kami bersyukur hari ini Kami boleh belajar dengan baik, kami boleh belajar dengan baik sesuai kebenaran firman Tuhan. sesuai dengan Ajari kami Tuhan, ajaran kami Tuhan, agar kami jauh
dosa-dosa setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami. Iri hati, dengki, kecongkakan, kesombongan terbuang daripada kami. Tuhan Yesus, bimbing kami di masa kecil kami, sehingga kami ketika besar menjadi orang yang mau